tadi Guru sebutkan plak dan unplak ya. Ini aktivitas unplak. Ini permainan urutan langkah. Ya. Langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Ini yang tadi mengkode bagaimana cara sampai ke suatu tempat. Terus apa tadi? Pola barisan. Sekarang contoh cara-cara menentukan urutan atau langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, di sini gurunya ambil contoh cara membuat mie instan. Seperti yang kalian makan tadi, ya. Bagaimana caranya membuat mie instan? Itu juga termasuk berpikir komputasional. Bagaimana caranya? Nggak borong-borong air di panci ditaruh, dibeli mie, dibeli bumbu, apa gitu? Bagaimana? Gimana? Siapa yang berani menjawab? Siapa yang berani menjawab? Caranya membuat ini masa nggak bisa? Karena membuat mie sendiri ya. Bagaimana? Yang pertama apa? Yang pertama menyiapkan alatnya atau pancinya ya, nak ya. Menyiapkan bahannya yaitu mie-nya, mie instannya. Kemudian iya, merebus air dengan menyalakan kompor cetek. Lalu kalau mendidih, lanjutnya mie-nya dimasukkan sementara kita menyiapkan bumbunya. Nah, berpikir komputasional itu harus urut anak-anak. Ya, Mas Adi harus urut. Dari urutan pertama itu sampai urutan terakhir. Bukan langsung memasukkan mie ke dalam air. Airnya yang dibubur disiapkan. Jadi menyiapkan alat dan bahan. Alat itu apa? Panci. Bahannya apa? Mie instan. Kemudian air ya. Kemudian merebus air sampai mendidih baru dimasukkan. Itu. Ada lagi langkah apa ya? Yang biasa saya lakukan apa? Langkah-langkah membuat rujak manis. Apa kira-kira langkah pertama? Langsung dulu. Saya nggak tahu mungkin sebelumnya sopo. Menyiapkan? Iya, alat dan bahan pasti ada alat. Alatnya itu apa? Cobek, pisau. Kemudian menyiapkan bahannya buah-buahan. Terus apa lagi? Bumbunya? Kacang, gula, kecap, buah-buahan itu ya. Kemudian mulailah dengan ngulek. Jadi Mas Aldi tadi menggerus. Itu juga termasuk berpikir komputasional. Kemudian yang kedua proyek mini. Proyek itu adalah pekerjaan, kegiatan yang menghasilkan sesuatu itu namanya proyek. Proyek mini itu menanam bunga. Ini kerjaan kalian kayaknya. Tapi sampai bukan menanam ya, nyirangi kayak ya. Menanam bunga sesuatu buat urutan langkah menanam. Menyiapkan pot bunga, menyiapkan tanah. Apa itu sebenarnya? Tanah itu sebenarnya media. Ya, kemudian menyiapkan bunga yang mau ditanam. Nah itu, ini juga termasuk berpikir komputasional. Kemudian untuk pelajaran lain matematika membuat langkah-langkah menyelesaikan soal yang bisa membuat cerita, membuat suatu karangan itu juga termasuk berpikir komputasional. Contoh pelajaran saya itu membuat cerita itu tidak seperti ini anak-anak. Pagi hari aku berangkat sekolah. Di sekolah aku jajan cilok, tidak seperti itu. Padahal pagi hari aku berangkat ke sekolah. Aku berangkat dengan menaiki sepeda ontelku. Di perjalanan aku bertemu dengan pacarnya Aldi, misalnya ini sejarah duduk orang-orang. Aku berangkat ke sekolah, kemudian di sekolah aku jajan. Itu nggak urut berarti. Jadi berpikir komputasional itu berpikir secara terstruktur. Ada urut-urutannya, ya, dengan mulai yang terkecil hingga tercapai sebuah solusi.
kesimpulannya dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, berpikir komputasional membantu anak untuk menyelesaikan masalah, berpikir kreatif dan logis, jadi berpikir cerdas ya. Kemudian siap menghadapi dunia teknologi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tulis senang kalau ada pertanyaan. Saya tanya, ya Mbak, yang di video tidak ada sih. Masih berat. Tidak paham. Apa Mas Andi? Kamu udah 12 paham. Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang tanya. Apakah yang dimaksud berpikir? Oh enggak guys. Apa manfaat berpikir komputasional? Apa manfaat berpikir komputasional? Membantu menyelesaikan masalah. Terus banyak sampai kok tak pernah jawab sih. Ini berguna di pelajaran setiap pelajaran, bukan hanya matematika, pelajaran yang lain juga. Guru disimpulkan ya. Berpikir komputasional membantu anak menyelesaikan masalah, berpikir kreatif dan logis, ini berpikir cerdas, siap menghadapi dunia digital. Jadi sampean menghadapi era digital itu sampean udah nggak kepo, nggak apa ya, nggak terbelakang. Jadi sampean langsung bisa gitu. Ya, bisa ngomong ini, bisa dihadapkan jika laptop cici ini, ayo buka program ini bisa gitu. Itu adalah contoh menghadapi dunia digital. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian senang apa? Sedih? Senang tak senang tak? Ya. Tidak ada yang tanya. Tidak ada yang tanya itu sampai paham. Apa tidak paham sama sekali? Apa? Sama paham? Baik. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, boleh cukupkan sampai di sini pembelajaran hari ini. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kalian semua menjadi anak sukses dunia dan akhirat. Dunia ini.